Halo saudara, kita jumpa lagi dalam pembahasan kita dalam konten mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada saat ini kita akan menghubungkan dua hal yang dibahas secara terpisah di konten ini, yaitu tentang budaya dan tentang pilpres. Di dalam budaya, konten tentang budaya menyatakan tempo hari tentang adanya polemik kebudayaan dan prahara kebudayaan. Polemik kebudayaan pada saat tahun 50-an, Sultan Takdir Ali Sabana berhadapan dengan lawannya, berpolemik tentang bagaimana kebudayaan Indonesia akan mengikuti budaya asing atau barat atau berlawanan, yaitu dengan budaya sendiri asli Indonesia. Dan ternyata tidak dapat dipisahkan antara pengaruh budaya asing itu untuk modernitas membawa Indonesia dengan budaya baru. Dan prahara budaya terjadi pada saat ada pertentangan antara lekra dan mani kebu atau manifest kebudayaan. Lekra kebudayaannya adalah berdasar pada paham-paham perjuangan kelas sebagai underbow dari PKI, di mana lembaga kebudayaan rakyat ini mengusung tema kebudayaan itu adalah dalam rangka perjuangan kelas, sementara manifest kebudayaan dalam rangka kemanusiaan universal, dan dimenangkan oleh manifest kebudayaan, sehingga yang terjadi selama zaman Orde Baru sampai zaman Reformasi tahun 98, kebudayaan kita ya seperti itulah. Nah, kita membahas lagi tentang istilah yang sangat erat antara politik dan kebudayaan. Yang ini diterapkan di negara Republik Rakyat Tiongkok atau Republik Rakyat China, yang tahun 1966 sampai 1976 melakukan revolusi kebudayaan, yang merupakan revolusi proletar, di mana setiap paham atau gerakan dari rakyat China pada saat itu yang tidak sesuai dengan haluan komunis di negara mereka, mereka lawan, mereka perdisiplin, mereka bahkan sampai membunuh sekitar 1,5 juta jiwa orang dan jutaan lainnya di penjara. Dan untuk itu, untuk menegakkan paham komunisme sebagai satu-satunya paham di Republik Rakyat Cina itu, kemudian pada masa yang berikutnya diakui oleh pemerintah di sana bahwa revolusi kebudayaan dengan cara yang demikian itu merupakan sesuatu langkah yang keliru, dan maka ada suatu koreksi. Dan kita melihat koreksi di Cina sekarang, kemajuan politik dan kemajuan ekonominya serta kebudayaannya betul-betul maju dan membawa Cina menjadi negara yang sangat besar dan terkuat, yang mengimbangi superpower yang sudah tidak lagi mendominasi, yaitu Amerika dan Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia. Nah, revolusi kebudayaan Cina itu membawa kita pada inspirasi bahwasanya antara politik dan kebudayaan itu tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana dengan lembaga kebudayaan rakyat yang mengusung slogan politik adalah panglima, maka kita sekarang melihat bahwa sesungguhnya antara kebudayaan dan politik itu, walaupun politik merupakan bagian dari kebudayaan, tetap bagaimanapun juga, bila budaya tidak bergerak, maka politik pun akan mengalami kemacetan. Nah, dalam kontestasi pilihan presiden kali ini, kita diingatkan tentang budaya pula. Bagaimana kita juga mempunyai budaya timur, bagaimana kita diingatkan bahwa kita bagaimana juga adalah bangsa timur yang mempunyai budaya sendiri dengan keagungannya. Apalagi dalam
program presiden sebelum ini, yaitu yang sekarang masih memerintah, yang mulai tahun 2014 dan 2019 mempunyai paham nawacita dan mengagungkan yang namanya tiga sakti, Tri Sakti Bung Karno, yaitu berdaulat di bidang politik, mandiri bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Ketika kita melihat kontestasi Pilpres kali ini, sering ada benturan-benturan kebudayaan antara satu dengan yang lain dalam pendukung kontestan yang satu dengan pendukung kontestan yang lain. Maka kita sebagai bangsa yang mempunyai kebudayaan sendiri yang dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kebudayaan nasional adalah sesuatu yang sangat kita jaga dan junjung tinggi, dengan kebudayaan-kebudayaan daerah yang mendukungnya, maka kita patut mencermati tentang nilai-nilai budaya yang dianut oleh bangsa kita pada saat ini sebagai satu perkembangan zaman yang mempunyai kontradiksi sendiri di dalam zaman sekarang. Meskipun kelanjutan dari zaman sebelumnya, tetapi bangsa Indonesia pada saat ini juga menghadapi tantangan zaman sendiri, bahwa setiap zaman mempunyai anak emasnya sendiri dan itu ada kontradiksi, tantangan sendiri. Maka kita akan menilai dengan kearifan mata batin dan hati nurani kita bagaimana budaya-budaya yang diusung oleh tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dari segala perilaku mereka, dari segala ucapan mereka, dari segala tutur kata mereka, pada saat debat, pada saat kampanye, pada saat setiap hari dalam rapat-rapat partai, rapat koordinasi partai, rapat-rapat kecil dalam hubungan antar partai anggota koalisi, dalam menghadapi hukum, di dalam menghadapi segala aturan yang ada, di dalam hubungan antara partai dengan pemerintah, di dalam hubungan antara orang dengan orang, antara elit politik dengan rakyat biasa, antara semuanya, kita dapat menilai dengan mata telanjang bagaimana sesungguhnya budaya yang diangkut atau diusung atau digandoli oleh setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan para pendukungnya, baik itu dari partai maupun relawan dan individu-individu yang ikut bersuara sebagai pelaku sekaligus penonton pada masa demokrasi pesta sekarang, pada masa karnaval demokrasi sekarang, pada masa pesta demokrasi sekarang. Ini adalah demokrasi pesta, ini adalah pesta demokrasi, ini adalah karnaval demokrasi. Semuanya dapat dengan mata telanjang menjadi pelaku sekaligus penonton. Kita melihat sendiri bagaimana ucapan-ucapan para pemimpin bangsa yang saat ini sedang bertarung untuk menjadi nomor satu di negara ini. Apakah ucapan mereka itu mencerminkan budaya yang luhur dari bangsa kita yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita, dengan keadilan dan keluhuran, dengan keagungan, dengan tata krama, dengan sopan santun, dengan etika yang tinggi? Apakah kita melihat mereka mengatakannya dengan arif bijaksana, tahu tempat atau tidak, tahu bagaimana itu harus diucapkan atau tidak? Karena yang dihadapi adalah seluruh bangsa Indonesia, 275 juta jiwa, yang semuanya menjadi orang yang membuat mereka sebagai panutan, mengangkat mereka sebagai teladan
Apakah setiap perkataan dan perbuatannya sudah mencerminkan budaya Timur yang adiluhung itu? Dan kita juga menyadari bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia ini meskipun ada budaya Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tanah air satu, bangsa satu, dan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini kita tahu bahwa sesungguhnya setiap suku bangsa mempunyai budaya sendiri. Setiap kelompok mempunyai budaya sendiri. Setiap orang mempunyai budaya sendiri. Sehingga kita dalam menghadapi sesuatu yang berbeda dari kita juga tidak bisa serta-merta mengklaim langsung bahwa itu adalah sesuatu yang tidak berkenan, yang salah, yang tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan etika, dan lain sebagainya. Namun kita tetap dapat memilih meskipun di antara perbedaan-perbedaan budaya itu ada nilai-nilai budaya yang universal, ada nilai-nilai etika yang universal, ada nilai-nilai hukum yang mengikat, dan di atas hukum ada nilai etika yang universal yang tinggi dengan tataran moralitas yang tinggi yang menjadi pengikat bangsa Indonesia untuk mempunyai kepribadian di bidang budaya. Nah, saat ini kembali kita ketegaskan ketika ada perbedaan pandangan terhadap suatu kata yang diucapkan, terhadap suatu tindakan yang diucapkan, yang dilakukan, terhadap segala sesuatu yang terjadi di antara tiga calon pasangan presiden dan wakil presiden ini, kita tentu mempunyai cara bijak yang sama tentang ketinggian nilai-nilai yang universal, ketinggian etika yang universal, ketinggian moral yang universal di atas hukum, karena hukum itu berlapis dan banyak sekali dan bisa saling memberikan tafsir yang beda dan dapat diberi tafsir yang berbeda satu sama lain sesuai dengan kearifan kita dalam membaca hukum itu, di mana ada hukum satu dengan yang lain. Bila ada hukum yang lebih tinggi, maka hukum itu yang lebih tinggi, yang lebih mengikat. Dan paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan konstitusi, yaitu UUD 45 itu. Itulah yang memayungi semua hukum, undang-undang yang ada sebagai produk dari lembaga legislatif DPR dan eksekutif presiden. Di sini kita melihat apakah undang-undang itu sudah mengacu pada undang-undang di atasnya dan apakah ada nilai-nilai universal di situ yang harus kita pertahankan, karena hanya dengan demikian kita dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang mempunyai nilai-nilai universal, kebenaran yang universal, sehingga kita dapat menilai setiap perkataan dan perbuatan para elit politik dan calon pemimpin yang sedang berlaga itu, apakah betul-betul sudah seperti ideal, hal ideal, idealisme yang menjadi milik kita bersama, yang mengikat kita menjadi satu bangsa Indonesia.